Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah manajemen studi. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pemindaian lingkungan perusahaan. Ya, di mana di sini yang pertama yang akan kita bahas itu pertama tujuan perusahaan dalam melakukan pemindaian perusahaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemindaian perusahaan. Serta yang ketiga yaitu sumber-sumber informasi dalam kegiatan pemindaian perusahaan. Nah, sini pengertian dari pemindaian perusahaan. Nah, di sini ya pemindaian perusahaan ya artinya itu kita di mana perusahaan itu harus memahami tentang perubahan berbagai kekuatan eksternal ya yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi, bagaimana sedang terjadi pada hari itu, sehingga perusahaan itu dapat memberikan tanggapan yang memadai terhadap perubahan tersebut untuk mengamankan posisi perusahaan, bahkan meningkatkan posisi perusahaan di masa yang akan datang. Bagaimana ya? Artinya di sini ya bagaimana dia tetap bisa mempertahankan eksistensinya terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang sedang terjadi pada hari itu ya. Jadi perusahaan juga harus bisa menyesuaikan bagaimana dia bisa terus berkompetitif ya, dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Karena kita tahu bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan itu akan bangkrut ketika mereka tidak mampu bersaing ya, tidak mampu melihat perubahan-perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Perusahaan untuk memahami perubahan yang sedang terjadi pada kekuatan eksternal yang dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan daya saingnya. Nah, informasi-informasi yang diperoleh perusahaan itu ya melalui kegiatan pemindaian lingkungan yang selanjutnya yang akan diolah melalui SWOT analisis ya. Nah, di sini di mana tujuan perusahaan ya dalam melakukan pemindaian perusahaan menurut Stone pada tahun 1998 yaitu untuk menghindari terjadinya kejutan. Kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, memperoleh keunggulan kompetitif. Yang keempat, itu memperbaiki perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini bagaimana sih perusahaan menghindari terjadinya kejutan-kejutan? Ya, kejutan bosannya ya, perubahan lingkungan eksternal yang tidak kita ketahui kapan itu terjadi ya. Pada lingkungan eksternal perusahaan itu yang tidak terpantau oleh perusahaan itu dapat mengakibatkan terjadinya kejutan bagi perusahaan. Ya, di mana perubahan lingkungan yang tidak terdeteksi tersebut akan mengakibatkan perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan yang memadai sehingga perusahaan bisa kehilangan daya saing. Nah, pemindaian lingkungan itu dapat memberikan peringatan dini yang akan terjadi perubahan kekuatan di lingkungan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga perusahaan bisa melakukan penyesuaian ya terhadap perkembangan yang terjadi. Ya, contohnya di sini kok kita lihat ya pada hari ini yang sedang terjadi itu banyak yang artinya sebelumnya yang terjadi corona gitu ya. Jadi mereka harus bisa menyesuaikan lah terhadap perubahan-perubahan tersebut ya. Bagaimana mereka bisa membuat suatu bisnisnya itu dari offline ke online ya. Jadi ada suatu transformasi digital ya. Di situ ada perubahan-perubahan yang dulunya secara manual tapi hari ini banyak secara online seperti itu ya. Kedua itu mengidentifikasi peluang dan ancaman ya. Bahwasannya di sini ya melalui aktivitas pemindaian lingkungan perusahaan itu dapat mengidentifikasi adanya berbagai peluang ya. Peluang itu lahir dari adanya kemungkinan bahwa perusahaan itu dapat memberikan solusi yang baru terhadap masalah ataupun perkembangan lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan ya seperti terciptaan peluang dari meningkatnya permintaan konsumen terhadap sepeda motor atau setelah kenaikan harga BBM di Indonesia. Nah, di sini ya untuk kategori sebagai sebuah peluang ya.
maka peluang usaha ada unsur-unsurnya, di mana unsur-unsur suatu peluang itu ya pertama itu kendala waktu, di mana di sini perusahaan itu memiliki keterbatasan waktu di dalam membuat keputusan untuk memanfaatkan peluang. Artinya peluang yang sama itu tidak akan datang ya untuk kedua kalinya, ataupun tidak sama, tidak akan selamanya ada, melainkan memiliki keterbatasan waktu. Jadi kendala waktu yaitu yang mengidentifikasikan suatu peluang dan ancaman. Yang kedua itu pengorbanan. Ya, pengorbanan ya. Di sini bahwasannya ya ahli ekonomi itu menyebutkan sebagai opportunity. Pada saat mengejar suatu peluang, perusahaan harus menyadari adanya pertukaran. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah sumber daya melalui keputusan yang dibuat dengan harapan pengorbanan ya tersebut akan memperoleh pengembalian yang lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dilakukan. Dengan kata lain, juga diperlukan pengorbanan sumber daya untuk mengeksploitasi suatu peluang. Jadi ada pengorbanan ketika kita ingin memperoleh suatu hasil yang lebih baik, maka kita harus mengorbankan sumber daya yang ada. Ya, sumber daya itu kan ada dua yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, ada sumber daya berwujud dan sumber daya yang tidak berwujud ya. Apakah itu dari sumber daya berwujud dari modal ya, tenaga kerja gitu kan, kita harus membayar tenaga kerja lainnya ya, terus juga dari skill yang kita ingin kita butuhkan. Jadi ketika kita ingin memproduksi suatu produk A gitu ya, jadi harus orang yang ahli, orang memiliki skill di dalamnya. Jadi kita harus ada pengorbanan di dalamnya. Yang ketiga itu risk ataupun resiko ya. Mana di sini resiko itu merupakan bagian integral dari peluang. Ya, pada saat perusahaan membuat keputusan tertentu untuk memanfaatkan peluang, bisa saja terjadi di kemudian hari keputusan tersebut ternyata salah dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya, jadi kita tidak tahu ya pada hari ini keuntungan yang kita miliki ternyata itu berdampak investasi yang seakan-akan kita tidak tahu apakah itu investasi itu dilindungi oleh negara atau tidak, sehingga itu akan merugikan kita, contohnya seperti itu juga ya. Atau contoh lain yang kita lihat bahwasannya contohnya kayak lumpur lapindo ya, yang mereka mengeksplorasi minyak di kawasan daerah Jawa sana ya, kawasan Sidoarjo. Nah, aktivitas eksplorasi ini didasarkan oleh adanya asumsi peluang. Jadi mereka beranggapan ini peluang untuk mengeksplorasi cadangan minyak di Sidoarjo, ya kan? Jadi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi ketika terjadi eksplorasi tersebut berubah menjadi resiko karena semburan lumpur liar tersebut diduga dipicu oleh pengoboran minyak PT Lapindo. Namanya juga resiko ya, tapi terjadi semburan lumpur liar yang ya kan. Jadi pengoboran tersebut terjadi menjadi sebuah banjir besar lumpur yang semakin besar ya, yang kita lihat sebelumnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana sih kita memperoleh keunggulan kompetitif. Ya, di sini bagaimana kita memperoleh keunggulan kompetitif itu ya, di mana itu menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas pemindaian lingkungan itu memiliki kinerja yang lebih unggul ya dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pemindaian lingkungan. Jadi bagaimana mereka harus unggul ya, keunggulan kompetitif ya, mampu bersaing ya, seperti itu ya. Contohnya seperti kita lihat ini Gojek yang selalu unggul ya di bisnis travel ya. Jadi bagaimana mereka bisa mampu bersaing dengan Grab ya, seperti itu. Jadi mereka mampu bersaing, jadi unggul mereka di pasar transport seperti itu. Selanjutnya itu memperbaiki perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Jadi sini perencanaan itu kan merupakan fungsi dari informasi. Ya, semakin lengkap informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu akan dapat memperkirakan masa depan yang lebih baik. Ya, jadi mereka harus membuat suatu perencanaan yang baik ya dalam informasi ya. Bagaimana untuk jangka panjang dan jangka pendeknya, sehingga mereka mampu memperkirakan masa depannya itu apakah ini berdampak baik atau tidak.
Kan jadi kalau mereka memiliki informasi yang sedikit, otomatis mereka dalam membuat suatu perencanaan itu ini ya kurang valid ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini adalah, nah di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemindaian perusahaan ya menurut Cho tahun 2001. Di mana menurut Cho 2001 dia membuat kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan di antara keempat faktor tersebut ya, sebagaimana terlihat pada gambar di samping ini ya. Misalnya berbagai riset yang dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual yang pada gambar ini menunjukkan hasil-hasilnya sebagai berikut, di mana dimensi situasional ya, di mana dimensi situasional ini dia pengaruh yang tidak pasti terhadap lingkungan yang dirasakan ya. Sini para manajer yang merasa bahwa lingkungan eksternal itu semakin tidak pasti, yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pemindaian lingkungan yang semakin banyak ya. Selanjutnya itu strategi organisasi. Ya, strategi organisasi ya biasanya keseluruhan strategi yang dibuat organisasi yang memiliki hubungan dengan kecanggihan dan cakupan aktivitas pemindaian lingkungan yang dilakukan semakin baik ya, strategi pemindaian dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin baik pula kualitas strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan. Dan selanjutnya itu ciri-ciri manajemen manajerial. Nah, di sini bahwasanya ciri manajerial itu bahwasanya mengungkapkan pengaruh jabatan yang berkaitan dengan tugas manajer. Ya, jadi ketika mereka ahli di bagian keuangan, maka yang maka mereka ditempatkan di bagian keuangan. Begitu juga bagian pemasaran ya. Jadi harus sesuai dari struktur organisasi tersebut ya, sesuai dari ciri-ciri manajer pada pada setiap departemen gitu ya. Jadi kalau mereka tempatkan yang tidak sesuai, maka akan berakibat buruk dalam memberikan informasi terhadap perusahaan ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu informasi needs ya, informasi needs ya di sini itu di mana fokus pemindaian lingkungan dari berbagai industri itu memiliki keragaman, dan hal tersebut sangat bergantung pada informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan sebagian besar studi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemindaian itu dilakukan pada berbagai sektor lingkungan yang berbeda, seperti konsumen, pesaing, pemasok, teknologi, ya, sosial, politik, ya, ekonomi juga. Nah, selanjutnya itu pencari informasi. Pencarian informasi ya, di sini bahwasanya jadi sumber informasi ya, penggunaan sumber informasi. Meskipun para manajer itu melakukan pemindaian lingkungan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, tapi mereka lebih menyukai sumber personal dibandingkan sumber formal, misalnya laporan keuangan yang dipublikasikan di media, terutama untuk mencari informasi mengenai perkembangan usaha di dalam tataran sektor yang berkaitan dengan pasar. Jadi misalnya mereka lebih bertanya langsung ya pada perusahaan tersebut, langsung mereka menanyakan daripada mereka mendapatkan informasi itu dari sumber lainnya. Jadi lebih akurat itu kepada personalnya ya. Selanjutnya itu penggunaan informasi. Ya, penggunaan informasi di sini bahwasanya informasi yang diperoleh perusahaan melalui proses pemindaian itu meningkat penggunaannya dan digunakan sebagai pendorong untuk penyusunan ya proses perencanaan strategi. Nah, di sini misalnya ya dimensi-dimensi situasional ya, contohnya adalah digital transformasi. Bagaimana perubahan lingkungan yang kita rasakan hari ini, bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, di sini juga kalau strategi-strategi organisasi ya, di sini kita melihat bagaimana strategi organisasi yang dilakukan dalam memperoleh informasi tersebut ya, mengenai kondisi-kondisi lingkungan eksternal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, saya sampaikan tadi, misalnya bagaimana kondisi lingkungan, apakah kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi-kondisi yang sedang terjadi dalam lingkungan ya, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi untuk struktur organisasi tersebut. Nah, di sini juga pesannya ciri faktor yang mempengaruhi perusahaan itu ciri-ciri manajer. Ya, kita melihat bahwasanya yang saya bilang tadi ya harus sesuai dari
fungsinya dia itu dalam perusahaan sebagai apa. Jangan meletakkan manajer di bukan bagiannya, sehingga itu dalam memberikan suatu laporan itu dia susah memberikan informasi tersebut. Ya, misalnya dia bagian teknik ya, tapi dia diletakkan bagian keuangan, itu akan menyulitkan dia dalam membuat suatu laporan. Ya, karena dia tidak tahu cara membuat laporan keuangan yang baik, bagaimana membaca neraca keuangan. Ya, jadi harus sesuai dari bagian-bagian dia ya. Apakah dia bagian keuangan, bagian produksi, apakah bagian pemasaran ya. Jadi harus sesuai dari bidang keahliannya, sehingga ketika dia mensurvei informasi tersebut, informasi lingkungan terhadap perubahan lingkungan, maka dia dapat memberikan gambaran seperti apa ya. Selanjutnya perilaku informasi ya. Perilaku informasi ini bagaimana kita menerima informasi dan kita menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya sumber-sumber informasi dalam kegiatan pemindaian lingkungan itu dia ada dua, di mana sumber internal dan sumber eksternal. Di mana sumber internal itu bisa dari karyawan ya, dari personal karyawan, bagaimana kita memperoleh informasi tersebut terhadap lingkungan, perubahan lingkungan, terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Ya, bisa juga dari sumber eksternal, itu berasal dari luar organisasi. Ya, kita bisa menanyakan kita bisa memperoleh informasi tersebut dari lingkungan luar perusahaan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang sedang terjadi untuk perusahaan kita, ya bisa kita tanyakan langsung juga pada karyawan bagaimana kebijakan yang sedang berlaku ya, terus tentang budaya-budaya setempat seperti apa ya, terus juga bagaimana situasi politik, ekonomi dan perubahan yang sifatnya di luar perusahaan yang tapi berhubungan untuk kemajuan perusahaan ya. Bagaimana kita agar memperoleh informasi tersebut untuk perusahaan kita dari lingkungan eksternal. Nah, kesimpulan dari pemindaian lingkungan atau disebut dengan environmental scanning, yaitu suatu kegiatan pemantauan tentang perubahan berbagai kekuatan eksternal yang sedang terjadi, sehingga perusahaan itu dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut dan meningkatkan posisi perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana pemantauan itu scanning yang kita lakukan ya, apakah itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan kita atau tidak. Karena ketika kita tidak memberikan tidak melakukan scanning awal ya, maka yang terjadi adalah kita akan gagal ataupun kita akan sulit menetapkan suatu kebijakan strategi untuk di masa yang akan datang untuk perusahaan kita ya. Nah, sumber informasi itu kan bisa kita dapatkan dari lingkungan internal dan eksternal. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita mengenai pemindaian lingkungan perusahaan. Terima kasih sudah mengikuti materi saya dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya, secara luring. Terima kasih atas partisipasinya dalam subscribe channel ini. Dukung terus ya dengan menonton dan jangan lupa like dan share-nya. Oke adik-adik sekalian, saya tutup dulu pertemuan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.